Halo semuanya, kami dari kelompok 15. Pada video kali ini judulnya Get to know about burnout and how to handle it. Yuk simak videonya. Tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke materi tentang burnout, kita simak dulu yuk cuplikan film pendek tentang burnout, supaya teman-teman bisa lebih paham nih.
Pasti udah ada gambaran mengenai burnout kan? Untuk itu, kita bahas yang pertama dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan burnout? Roshid dan Farhati tahun 2010 mendefinisikan burnout sebagai kondisi individu yang mengalami kelelahan fisik, sinisme, kelelahan mental, berkurangnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kelelahan emosional yang biasanya terjadi karena rasa tertekan dalam jangka waktu yang cukup lama, yang mana situasi menuntut keterlibatan emosional yang tinggi. Sedangkan, menurut Maharani dan Triyoga tahun 2012, burnout merupakan gejala kelelahan emosional yang disebabkan oleh tingginya tuntutan pekerjaan, yang mana sering dialami individu yang bekerja pada situasi di mana ia harus melayani kebutuhan orang banyak. Dapat disimpulkan bahwa burnout merupakan kelelahan fisik, mental, dan emosional yang biasanya terjadi karena stres yang diderita dalam jangka waktu yang cukup lama, yang mana di dalam situasi tersebut menuntut keterlibatan emosional yang tinggi. Selanjutnya adalah apa saja gejala atau indikator dari burnout? Indikator yang pertama yaitu kelelahan fisik, seperti susah tidur, serangan sakit kepala, kurang nafsunya makan, dan merasakan sakit pada bagian badan tertentu. Kemudian, indikator yang kedua ialah kelelahan emosional, seperti depresi, mudah marah, dan mudah tersinggung. Selanjutnya, indikator ketiga adalah kelelahan mental, seperti bersikap sinis terhadap orang lain, cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan, maupun organisasi. Indikator yang keempat ialah rendahnya penghargaan terhadap diri, seperti individu tidak pernah merasa puas dengan hasil kerja diri sendiri. Dan yang terakhir, depersonalisasi, seperti menjauhnya individu dari lingkungan sosial, bersikap apatis, dan tidak peduli dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau begitu, burnout itu sama nggak sih dengan stres? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Menurut APA Dictionary of Psychology, stres merupakan respon fisiologis atau psikologis terhadap stresor internal atau eksternal. Stres ini wajar terjadi saat kita berhadapan dengan suatu situasi yang membuat kita tertekan. Apa itu stresor internal? Stresor internal bisa berasal dari tekanan dalam diri. Lalu, apa itu stresor eksternal? Stresor eksternal bisa berasal dari interaksi dengan orang lain atau dari kewajiban yang harus kita penuhi. Sedangkan burnout, menurut APA Dictionary of Psychology, burnout merupakan lelah fisik, emosional, atau mental yang biasanya diikuti dengan penurunan motivasi, kinerja, dan timbul sikap negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Burnout bisa muncul saat kita bekerja atau mengeluarkan tenaga secara fisik atau mental dalam waktu yang berkepanjangan. Jadi, ketika stres terjadi terus-menerus, bahkan berdampak pada aspek-aspek lain di kehidupan kita, besar kemungkinan itu adalah tanda-tanda dari burnout. Kira-kira faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi burnout? Menurut Chemis dalam Umar 2013 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi burnout adalah 1. Kurangnya orientasi. 2. Rutinitas yang berulang. 3. Beban kerja yang tinggi. 4. Kontak dengan klien yang sempit. 5. Otonomi yang kurang. 6. Kepemimpinan dan pengawasan yang minim. 7. Tujuan institusi yang tidak sejalan. 8. Isolasi sosial.
Sedangkan menurut Patel 2014 dalam Eliana 2016, terdapat 3 faktor yang bisa mempengaruhi burnout, yaitu yang pertama faktor demografi, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan, dan lama bekerja. Yang kedua, faktor personal, seperti beban kerja, stres kerja, dan tipe kepribadian kita. Yang ketiga, faktor organisasi, berupa kondisi kerja dan dukungan sosial. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara mencegah burnout? Berikut ini ada beberapa cara yang dapat mencegah burnout. Yang pertama, kita dapat mengendalikan emosi negatif. Emosi negatif ini mungkin muncul akibat permasalahan di tempat kerja. Yang kedua, kita harus berpikir secara positif. Dengan berpikir secara positif, maka kita dapat menerima diri serta orang lain sehingga dapat tercipta kesadaran akan pekerjaan yang sedang digeluti. Yang ketiga, mengidentifikasi emosi yang dimiliki. Dengan mengidentifikasi emosi, maka kita dapat mengetahui penyebab dari emosi yang dirasakan sehingga dapat mengekspresikan emosi tersebut secara tepat. Yang keempat, memiliki minat dan gairah terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir, kita harus mencintai pekerjaan yang ditekuni. Namun, bagaimana jika kita sedang mengalami job burnout? Apa yang harus dilakukan ya? Berikut ini terdapat 4 solusi yang harus dilakukan ketika kita mengalami job burnout. Yang pertama, teman-teman dapat menceritakan kepada supervisor mengenai masalah yang dihadapi. Menceritakan kepada supervisor dapat membantu apabila mereka memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Lalu yang kedua, dalam beberapa kasus perlu untuk melakukan perubahan posisi jabatan ataupun mencari pekerjaan baru untuk mengakhiri burnout yang dialami. Yang ketiga, yaitu dengan cara mengelola stres serta membuat strategi self-care bagi diri sendiri. Self-care dapat berupa makanan-makanan yang sehat ataupun olahraga secara rutin. Yang keempat, perlu untuk mencari bantuan profesional. Hal ini dapat dilakukan apabila dirasa mengalami burnout dan kesulitan menemukan jalan keluar ataupun merasakan kemungkinan mengalami kondisi gangguan kesehatan mental seperti depresi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu burnout? Dimulai dengan penjelasan burnout, gejala atau indikator burnout, perbedaan antara burnout dengan stres, faktor-faktor yang mempengaruhi burnout, cara mencegah burnout, serta